Pernikahan Rasulullah SAW dengan Siti Khadijah radhiyallahu an. Pada waktu itu ada seorang wanita kaya raya yang bernama Khadijah. Dia merupakan seorang wanita terpandang dari Bani Quraisy yang berstatus janda sejak masih muda. Dia memberikan modal kepada beberapa orang untuk melakukan usaha dagang dengan sistem kerjasama. Beberapa orang menyarankan Khadijah, kalau kau memberikan sejumlah modal usaha kepada Muhammad Al-Amin, kau akan mendapatkan banyak keuntungan dan manfaat darinya. Setelah mendengar perkataan ini, Khadijah pun memberikan modal barang dagangan kepada Muhammad SAW dan mengirimkannya ke kota Syam dengan didampingi budak Khadijah yang bernama Maisarah. Ketika Rasulullah SAW bersama kafilah dagang Syam tiba di depan biara Bahira, mereka beristirahat sejenak sambil duduk di bawah sebuah pohon besar bernama Maisarah. Karena sebelumnya Bahira wafat, ia digantikan oleh seorang rahib lain yang bernama Nastura. Oleh karena Nastura sudah mengenal Maisarah sebelumnya, dia pergi menemui Maisarah dan berjumpa dengannya. Kemudian dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nastura bersyahadat dengan meyakini bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah. Nastura berkata kepada Maisarah, "Wahai Maisarah, ketahuilah bahwa Khatamul Anbiya seperti yang dikabarkan oleh Nabi Isa alaihissalam adalah orang ini," sambil menunjuk ke arah Rasulullah SAW. "Janganlah kalian melanjutkan perjalanan ke kota Syam, karena jika para Yahudi pengkhianat itu melihat Rasulullah SAW, sudahlah pasti mereka akan mengkhianati beliau. Oleh karena itu Rasulullah SAW pun tidak pergi ke Syam dan melakukan perniagaannya di Busra. Kemudian beliau kembali ke Mekah. Mereka pun tiba di Mekah pada hari yang sangat panas. Pada saat itu Siti Khadijah sedang duduk di suatu tempat bersama dengan wanita-wanita Mekah lainnya. Mereka melihat kedatangan para kafilah dagang Syam. Di antara kumpulan kafilah dagang tersebut, mereka melihat seseorang yang di atas kepalanya terdapat 2 ekor burung yang sedang mengepak-ngepakkan sayapnya dan membuat bayangan yang terlihat seperti sebuah tenda. Ketika para wanita itu bertanya-tanya, "Siapakah gerangan orang itu?" Tiba-tiba Maisarah muncul dari sekelompok kafilah dagang Syam itu. Kemudian Maisarah memberitahukan mereka bahwa orang tersebut adalah Muhammad Al-Amin SAW. Selain menceritakan tentang 2 malaikat yang mengepak-ngepakkan sayapnya di udara yang panas untuk menaungi Muhammad Al-Amin SAW, Maisarah juga menceritakan kejadian-kejadian luar biasa lain yang dilihatnya, serta tentang pernyataan yang disampaikan oleh rahib Nastura. Setelah hasil dagang dihitung, ternyata perdagangan kali ini jauh lebih menguntungkan dan menghasilkan banyak manfaat jika dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Akan tetapi, manfaat dan keuntungan perdagangan Syam tidaklah berarti dalam pandangan Siti Khadijah, karena yang dia ingat adalah ketika pamannya yang bernama Waraqah bin Naufal menafsirkan mimpinya seraya berkata,
engkau akan menjadi istri dari seorang nabi akhir zaman. Warokah bin Naufal adalah seorang peramal Nasrani terkenal yang sudah tua. Dia selalu membaca kitab Injil dan Taurat. Dia pun biasa memberikan kabar akan kejadian-kejadian pada masa mendatang. Alhasil, hal inilah yang sebenarnya ada dalam pikiran Siti Khadijah, bukan yang lain. Pada waktu itu, telah ditetapkan perantara dari kedua belah pihak dan masing-masing dari mereka bersepakat untuk menikahkan Khadijah dengan Rasulullah SAW. Kemudian akad nikah segera berlangsung di kediaman Siti Khadijah. Para pembesar Quraisy pun telah berkumpul di sana. Rasulullah SAW beserta pamannya Hamzah juga pergi ke sana. Pertama-tama Abu Thalib berkhutbah dengan fasih dan mengesankan. Khutbah yang dia sampaikan sebagai berikut. Marilah kita panjatkan puji serta rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menciptakan kita semua dari anak cucu Ibrahim, keturunan Ismail, Ma'ad, dan Mudar. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga telah memilih kita sebagai penjaga Ka'bah Muazzamah, pelayan Masjidil Haram, dan kepala serta hakim masyarakat. Setelah ini, langsung saja kita mulai membahas tujuan kedatangan kita ke sini. Anak dari saudaraku, Muhammad bin Abdullah, jika dia dibandingkan dengan pemuda Quraisy manapun, pasti dia akan lebih tinggi dari segi kepribadian, garis keturunan akal, dan kemuliaan. Walaupun harta yang dia miliki sedikit, itu tidak bisa menjadi ukuran mulianya seseorang, karena harta adalah sebuah bayangan yang bersifat sementara dan sebuah tirai di atas hakikat suatu pekerjaan. Harta adalah sesuatu yang bersifat sementara, bisa diambil dan diberikan. Demi Allah, setelah ini kehormatan dan harga dirinya akan sangat besar. Dia juga menginginkan Siti Khadijah yang merupakan putri mahkota, sekaligus kehormatan kalian untuk menikah dengannya. Dia telah memberikan mahar untuk pernikahannya. Setelah Abu Thalib menyelesaikan khutbahnya, kini giliran Waraqah bin Naufal yang berkhutbah seraya berkata, marilah kita panjatkan puji serta rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menciptakan kita semua seperti yang telah Kau jelaskan dan telah menyempurnakan dengan kehormatan dan keutamaan lebih dari segala sesuatu yang telah Kau sebutkan. Kami adalah pembesar dan pemimpin bangsa Arab. Kalian pun seperti itu. Tidak ada seorang pun yang menolak kebaikan dan keutamaan suku kalian. Tidak ada yang mengingkari tingginya derajat kalian. Kami juga ridho membangun kedekatan dengan kalian. Wahai jamaah, saksikanlah oleh kalian bahwa aku menikahkan Muhammad bin Abdullah dengan Khadijah binti Khuwailid. Para pembesar Quraisy pun menjadi saksi pada pernikahan tersebut. Rasulullah SAW pada waktu itu berusia 25 tahun, dan jika dibandingkan dengan beliau, usia Khadijah lebih tua. Inilah Khadijah Al-Kubra yang diberi gelar Sayyidatu An-Nasi'ah, Sayyidatu An-Nisa, wanita yang terbaik. Rasulullah SAW merasa senang dan rela terhadap Siti Khadijah sepanjang hidupnya, dan beliau tidak pernah menikah dengan wanita lain hingga Khadijah wafat. Rasulullah SAW mendapatkan putra pertama yang lahir dari Khadijah radhiyallahu an
yang diberi nama Qasim. Oleh karena itu, sesuai dengan adat dan kebiasaan orang-orang Arab, Nabi Muhammad SAW disebut Abu Qasim. Akan tetapi, ketika masih kecil, Qasim wafat. Pada saat Rasulullah SAW berusia 30 tahun, lahirlah Zainab. Pada usianya mencapai 33 tahun, lahirlah Ruqayyah, dan kemudian Ummu Kulsum. Ketika Nabi Muhammad SAW mendapatkan wahyu kenabian, lahirlah anak beliau yang bernama Fatimah Az-Zahra. Rasulullah SAW begitu mencintai Fatimah Az-Zahra dari anak-anak yang lain, dan beliau menyebutnya dengan julukan Sayyidatu An-Nisa. Setelah Rasulullah mendapatkan wahyu kenabian, lahirlah anak beliau yang bernama Abdullah. Akan tetapi Abdullah pun wafat pada waktu ia masih kecil. Orang-orang Quraisy pada masa itu sama seperti kaum-kaum yang lainnya. Akan tetapi yang berbeda adalah mereka sangat gigih dalam menegakkan kebenaran. Dengan perantara para pemuka kaum, hak-hak orang yang terzalimi dibela. Bahkan mereka membentuk sebuah majelis agung yang berprinsip untuk melindungi hak-hak dan menegakkan keadilan di Makkah Al-Mukarramah. Rasulullah SAW pun turut serta dalam majelis tersebut.